Sesekali belajarlah bersahabat dengan sakit hati sehingga ketika ia hadir engkau mampu mengendalikannya tanpa tersakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin tuh banyak banget yang tanya, Bun Ai yang hijau itu speaker ya? Nah seperti biasa ya teman-teman. Gak tahu kenapa Bun Ai itu kalau mau ngebalas komen susah-susah gampang. Bukan gampang-gampang susah lagi, bener-bener susah-susah gampang. Jadi mohon maaf banget ya buat teman-teman yang selalu komentar. Tapi Bun Ai belum bisa jawab satu-satu. Insya Allah semua komentar teman-teman tuh selalu Bun Ai baca. Jadi Bun Ai jawab ya, iya bener banget, ini tuh speaker bluetooth, bukannya speaker untuk dubbing. Kalau dubbing saat ini Bun Ai masih langsung dari handphone sama suara Bun Ai, udah belum menggunakan media apapun ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau mungkin sepanjang dubbing ada suaranya enak atau tiba-tiba ada suara yang masuk. Nah itu emang karena Bun Ai nggak pakai apa-apa jadi langsung udah ke handphone. Kemarin juga sempat bikin video ya di reel tuh. Ada suara lato-latonya anak-anak, Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kedepannya gitu insya Allah Bun Ai akan terus belajar untuk memperbaiki diri. Amin. Dan semoga teman-teman menjadi bagian orang-orang yang mau menemani Bun Ai untuk jauh lebih baik lagi. Apa kabar nih di hari keempat ya di bulan suci Ramadan, tabarakallah. Bun Ai tuh udah mulai kayak serak-serak. Padahal tuh udah menghindari es juga, tapi ya balik lagi. Itulah keadaan, kadang kita udah menghindari tapi tiba-tiba tuh terjadi. Nah kalau ngomongin kayak gitu sama banget nih, kayak rasa sakit hati. Kenapa Bun Ai bilang tadi di awal kita belajar untuk sakit hati sehingga ketika sakit itu muncul kita udah bisa manage diri sendiri tanpa tersakiti. Jadi karena udah ahli ya, bahasanya orang yang biasa megang uang 1 juta itu akan beda dengan orang yang bisa manage uang 10 juta. Nah untuk sampai di level itu kita memang harus sering-sering melatih diri kita teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita terus-menerus menghindari sakit hati, Bun Ai pernah belajar analoginya adalah kalau mau hidup kita mudah, kita harus belajar menghindari pilihan-pilihan yang mudah. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau hidup kita sulit, ya udah kita harus menghindari pilihan-pilihan yang sulit. Sebagai contoh, orang yang nggak biasa untuk melawan rasa sakit hatinya, sehingga kalau kita mau maju tuh kayak berpikir nanti orang berpikir A B C nggak ya, atau nanti orang akan nganggap aku A B C nggak ya. Nah hal-hal itu kan menjadi sulit ya, sehingga hidup kita jadi nggak mudah. Insya Allah nanti Bun Ai akan bahas full satu video di video edisi Ramadan. Semoga teman-teman gak kapok nih mampir ke channel Bun Ai. Kok bukan budgeting atau tips hemat? Iya, memang untuk Ramadan ini Bun Ai coba alih tema dulu. Tapi kalau untuk tips-tips hemat itu Bun Ai naikkan di Reels. Jadi boleh banget follow IG keluarga_Bun Ai. Nanti insya Allah sesekali Bun Ai juga naikkan ke source ya teman-teman. Oke, jadi hari ini kita langsung aja bahas kenapa sih orang sering sakit hati. Biasanya disebabkan karena kita tuh harus gitu mengeluarkan orang yang kita sayang dari hati. Kenapa kita bisa rasa sakit? Karena orang itu penting dalam hati hidup kita. Kalau nggak penting biasanya nggak terlalu sakit. Karena kita ngerasa orang itu penting buat hidup kita, orang itu punya jasa misalnya, kita sayang sama dia, tapi dia melakukan hal-hal yang di luar batas kita, di luar ini ya prediksi BMKG bahasanya, atau di luar NASA sekalian ya. Jadi kita tuh kayak sakit hati teman-teman. Makanya tips yang pertama, jangan terlalu mudah memasukkan seseorang ke dalam hati. Ya bahasanya gini, Allah tuh mengajarkan kita dunia ini hanya untuk di tangan, jangan sampai ke hati. Pujian, hinaan, kalau bisa tuh rasanya ke hati sama, sehingga kita tuh gak merasa pujian ini milik kita. Dan hinaan ini ya selayaknya orang kita layak disukai, kita juga layak dibenci. Bukan harus 100% kita harus disukai teman-teman. Jadi please banget tips yang pertama, jangan terlalu mudah memasukkan seseorang ke dalam hati. Bukan berarti kita bersahabat gak boleh pakai hati ya, boleh banget. Cuman jangan kayak baru sahabatan 2-3 bulan, yang setiap kalau nongkrong ke tukang bakso bisa bareng-bareng, yang setiap kalau happy-happy bisa bareng-bareng, kalau ulang tahun selalu diingatkan, itu langsung kayak ngerasa wow ini nih bestie belahan jiwa aku. Nah sebenarnya kan sahabat itu bisa kelihatan pas kita lagi susah, pas kita lagi berbuat salah. Kalau kita berbuat baik dia ada terus sama kita,
Ya itu tuh biasa teman-teman. Tapi ketika kita salah, dia dengan sukarela mengingatkan, ini loh salahnya, aku gak suka kamu seperti ini. Nah itu barulah sahabat yang benar-benar, sehingga kita selalu melakukan progres, bukan hanya proses. Jadi mulai sekarang kalau gak mau sering sakit hati, biasakan memilah-milah mana sih yang harus udah benar-benar di hati saya. Kalau misalnya ada ucapan, dia penting gak sih buat hidup saya? Kalau emang gak penting ya udah, jangan terlalu difikirkan. Dari 1000 pujian, jangan fokus pada satu hinaan. Kalau itu yang kita fokuskan, kita seolah-olah menjadi manusia serakah yang hanya pengennya tuh dipuji terus gak mau dihina, teman-teman. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih mau lanjut ya di channel edisi Ramadan, atau mau balik lagi nih, Bunda udah deh istirahat aja, aku lebih suka tips hemat misalnya. Gak apa-apa, tulis aja di kolom komen. Karena memang Bunda itu dari awal bikin keluarga Bun Ai tadinya kan bukan ke budgeting ya, tapi lebih pengen ke mental health gitu. Cuma ya memang qadarullah, Allah takdirkan beri amanah di budgeting nih, alhamdulillah. Orang-orang responnya juga tabarakallah baik semua, Allah yang mudahkan sekali lagi, sehingga Bunda memang kayak bertanggung jawab harus belajar lagi tentang budgeting. Jadi alhamdulillah kemarin juga Bunda ngambil QWP, AWP, CIMM, jadi terus menerus belajar karena alhamdulillah gitu, dari konten budgeting ini Allah berikan rizki, sehingga Bunda juga bertanggung jawab lebih lagi gitu ya di budgeting. Mudah-mudahan teman-teman tetap menjadi sahabat Bun Ai ya, yang selalu support nih. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sakit hati karena menganggap yang baik itu harus yang menyenangkan hati. Bun Ai analogikan seperti pensil ketika putus, atau pensil kiri dan kanan semuanya lancip, menyakiti kan. Kalau yang namanya semuanya lancip kan gak ada yang tumpul, ditusukin bagian atas sakit, ditusuk bagian bawah juga sakit karena dua-duanya lancip. Nah kayak sahabat, suami, anak, saudara, orang tua, bahkan diri sendiri itu harus selalu menyenangkan hati. Ketika kita berprogres, teman-teman kayak ngerasanya, oh aku harus sukses, kalau gak sukses berarti aku sakit hati. Suami harusnya tuh romantis, perhatian, sama seperti dulu, tanpa kita mengerti psikologi laki-laki berbeda dengan perempuan. Next kapan-kapan kita bakal bahas ya teman-teman. Jadi hal-hal inilah yang membuat kita tuh kayak nganggep sesuatu yang menyenangkan hati itu harus gak boleh ngelewatin sakit dulu. Padahal kita itu bisa merasakan sehat itu mahal. Contoh ya, siapa yang tim sering sakit gigi nih kayak Bun Ai. Bun itu jujur sering banget ngerasain sakit gigi dari pas punya anak 1-2 gitu ya. Tadinya sih waktu sebelum menikah gak pernah ngerasa sakit gigi, tapi lewat sakit gigi aja tuh Bunda kayak ngambil hikmah banyak banget. Yang pertama, ternyata sehat itu mahal, dan sehat mahal itu kita bisa rasakan kalau kita udah ngelewati sakit. Yang pertama. Yang kedua, ternyata rezeki katanya sesuatu yang udah kita makan, padahal gak semua. Bahkan ketika kita udah makan, Allah tuh kayak gak semuanya dikasih ke kita. Allah sisipkan di sela-sela gigi, mohon maaf, untuk kuman-kuman kan yang ngambilin dari sebagian rezeki yang padahal udah kita makan. Jadi sedahsyat itu Allah atur tentang rezeki. Nah balik lagi, jadi sakit hati terkadang kita tuh kayak nganggep sesuatu yang menyenangkan itu harus senang di awal, di tengah, dan di akhir. Padahal enggak ya, kecuali berkah. Kalau berkah iya harus di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau senang tuh enggak. Seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 216 kan teman-teman. Kadang kita ngerasa sesuatu yang ya buat kita sakit, padahal itu banyak kebaikannya di diri kita. Nah yang ketiga sebenarnya banyak poinnya, ada 7 poin, cuma Bunda bahas 3 aja dulu ya. Jadi sakit hati tuh biasanya karena kita ngerasa orang lain harus sama seperti kita. Kita ini orang yang mudah memaafkan, senang perdamaian, terus membalas kebaikan dengan kebaikan. Kita juga mencoba untuk selalu memahami rasa. Ternyata kebaikan itu ketika kita berlaku untuk A tidak harus dibalas sama A. Dan ketika kita berbuat kebaikan tidak harus langsung dibalas sama kita ya. Sebenarnya yang lebih indah adalah ketika kita berbuat kebaikan, Allah balas lewat anak-anak. Anak-anak yang mudah dijaga, anak-anak yang diberikan kesehatan, anak-anak yang penurut, anak-anak yang memahami kondisi kita. Itu kan sebenarnya balik lagi adalah rizki dari Allah. Jadi jangan pernah menganggap orang itu melakukan hal yang sama kayak kita. Nah kadang-kadang nih kalau ngomongin alam bawah sadar, kita tuh selalu aja pengen suasana sama kayak dulu, gak boleh ada yang berubah. Jadi yang bikin kita sakit hati tuh selalu mengingat memori-memori yang dulu.
oh iya ya dulu kan aku deket banget sama dia, dulu kan aku bestie banget sama dia, kemana-mana bareng, curhat selalu bareng. Jujur aja Bun Ai ngomong kayak gini pun Bun Ai kadang-kadang merasa seperti itu. Namanya manusia itu kadang-kadang terrecall teman-teman, jadi kembali lagi tuh memori-memori yang aduh kenapa sih kok bisa sejauh ini ya. Padahal tuh dulu deket banget, kenapa ya, ada apa ya. Tapi kadang kalau kita tanya, kita sendiri juga nggak tahu jawabannya. Jadi dibanding kita halusinasi, pengen orang sama seperti kita, siapa tahu dia juga rindu deket sama kita, ternyata enggak gitu. Jadi kita lebih baik untuk memaafkan. Memaafkan dalam konteks memaafkan diri kita sendiri, juga memaafkan orang lain. Ikhlaskan aja, karena memang dalam hidup orang datang dan pergi silih berganti itu memang adalah sebuah fase ya yang harus kita lewati. Dan yang bertahan dengan kita hari ini adalah insya Allah adalah takdir Allah yang terbaik teman-teman. Jadi ayo belajar untuk sakit hati untuk lebih bahagia, alias kita harus shock mental. Kalau memang udah terlanjur sakit gitu biasakan waktuin gitu ya. Kadang-kadang Bunda juga gitu, aduh pokoknya seharian ini mau ngegalau dulu lah. Soalnya rasanya tuh lagi baper banget, lagi sakit banget. Tapi setelah itu apakah kita harus membuang-buang waktu untuk orang-orang yang memang sebenarnya menyukai gitu ketika kita tuh gak berhasil. Jadi jangan sampai teman-teman. Nah biasakan juga untuk mulai sekarang nih kayak pilih-pilih, kalau kira-kira baru bersahabat di waktu senang aja, nggak usah terlalu sampai wah masuk ke hati. Nanti tiba-tiba ada masalah dan dia responnya nggak seperti yang kita harapkan, itu akan mudah kayak ternyata orang kayak gini ya. Dan ini poin terpenting, kadang Allah tuh tahu kalau kita mau masuk surga lewat sholat kita, lewat sedekah kita, lewat puasa kita, itu kayaknya gak bakalan sanggup teman-teman. Jadi Allah tuh kadang menitipkan pahala gratis dengan kita disuruh cuma sabar aja. Kalau ketemu sama orang seperti itu, sabar dan ikhlaskan bagi orang yang menyakiti kita. Dan gak perlu juga ada kata-kata biarin aja aku ikhlas Allah yang bales. Nah itu tuh berarti belum ikhlas, karena nyuruh Allah yang balesin dendamnya ya. Next kapan-kapan kita bahas. Sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.